seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW ataupun berkata kepada Rasulullah SAW, "Ausini, berilah aku nasihat." Maka Rasulullah SAW menjawab, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, beliau mengulanginya berkali-kali. Qala la taghdab, Rasulullah mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini mungkin sedikit kita akan membahas, yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang ringkas ataupun dikelompokkan oleh Imam An-Nawawi, sehingga yang biasa kita ketahui dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-16, yaitu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsini." Qala la taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW ataupun berkata kepada Rasulullah SAW, "Ausini, berilah aku nasihat." Maka Rasulullah SAW menjawab, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, beliau mengulanginya berkali-kali. Qala la taghdab, Rasulullah mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dalam hadis ini yang pertama dapat kita pahami bahwasanya ketika seorang sahabat, kalau kita lihat asbabul wurud atau terjadi prosesnya hadis ini, proses terjadinya hadis ini, maka bisa kita temukan bahwasanya di setiap kitab-kitab hadis itu para ulama tidak secara jelas menyampaikan apa asbabul wurud terhadap hadis ini. Namun ulama menyampaikan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, yaitu beliau meminta suatu nasihat. Maka nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah yang pertama itu adalah la taghdab, janganlah engkau marah. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan pada hadis ini kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau? Ketika seorang sahabat tersebut meminta nasihat, maka yang disampaikan itu adalah jangan marah. Ba'atu harus jamberang, Rasulullah. Banyak satu kalimat yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah, misalnya ketika seseorang itu menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, nasihati aku." Maka mungkin bisa jadi yang disampaikan oleh Rasulullah, jangan tinggalkan kewajibanmu, tunaikan kewajibanmu kepada Allah, tunaikan kewajibanmu kepada keluargamu, tunaikan kewajibanmu terhadap dirimu sendiri dan lingkunganmu. Tapi yang disampaikan oleh Rasulullah adalah la taghdab, janganlah engkau marah. Kenapa itu terjadi? Karena memang
kalau kita lihat kepada hadis ini, maka di antara para ulama itu ada yang mengatakan di setiap proses kehidupan manusia itu ada di setiapnya itu akan terselip sesuatu yang membuat seorang hamba tersebut untuk bersifat yang disebut dengan marah. Taruhlah kau rajin mana sembahyang misalnya, rajin nyoba sedekah, tapi di setiap apa yang dia lakukan dalam setiap ibadahnya tersebut ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa mengontrol terhadap kepribadiannya. Maka yang ingin Rasulullah SAW sampaikan di sini adalah bahwa menjaga karakteristik itu dulu, sehingga seseorang yang disifati dengan sifat yang wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa menahan marahnya dan bisa memberikan maaf kepada orang itu, orang yang bagaimana dia. Makanya dalam suatu hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan dari hadis riwayat Abu Darda, beliau berkata, "Qultu," aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni ala amalin yadkhuluni al-jannata, tunjukkan aku suatu amalan yang mana amalan itu bisa menghantarkan aku ke dalam surga. Amalan yang bisa membawa aku masuk dalam surga, ya Rasulullah. Tentu di samping kewajiban yang kita lakukan, ada sesuatu yang mesti kita jaga setelah itu. La taghdab walakal jannah, kata Rasulullah. Jangan engkau marah, maka bagimu adalah surga. Kenapa di samping kewajiban itu ada sesuatu karakter ataupun sifat yang mesti kita jaga? Bertindak mulia wak berang Ustaz, mulia. Tak mulia wak marabu Ustaz, mulia. Bila awak mulia berang ketika itu, ketika untuk memberikan sesuatu pemahaman kepada orang kalau dia kekeh dengan apa yang dikerajakan. Contoh tanah wak kecil kan kayaknya jangan dikerajakan juga ikut lain. Nah, dah ikut nak dibantu dalam kehidupan wak do. Maka tak didengarkan apa yang kita sampaikan, maka sampaikan itu dalam bentuk nada yang lebih tinggi daripada itu lain. Tapi memberikan tekanan kepada seseorang itu dalam bentuk keburukan, enggak. Tapi marah yang kita berikan kepada orang tersebut dalam bentuk pengajaran supaya dia paham bahwasanya marah yang kita sampaikan kepadanya adalah dalam bentuk kasih sayang kita. Contoh terkhusus untuk kita nan laki-laki, Pak. Atau contoh awak punya keluarga, awak punya anak, awak punya sesuatu yang berada di bawah tanggung jawab awak sebagai pemimpin dalam keluarga awak. Kalau seandainya orang yang berada di bawah kepemimpinan kita tadi melakukan suatu perbuatan yang tak layak berdasarkan apa? Berdasarkan syariat, yang tak pantas berdasarkan adat. Pertama, yang tak layak berdasarkan syariat, keluarnya rumah, tapi ketika keluar rumah tak tertutup auratnya. Sekali dua kali wak sampaikan, enggak juga mengerti doh, baca rohnya lepak. Berang lain, marahi dia. Makanya bahkan dalam mendidik anak pun, dalam proses pendidikan anak, Rasulullah SAW kan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika anakmu sudah berada pada usia 7 tahun. Ada kecil Rasulullah ajarkan dia untuk salat. Kalau alunnya pada usia 10 tahun, ada dikerajukan kecil Rasul pukul dalam bentuk ganti.
Manangihnyo dengan pukulan ataupun gantian kita tadi, iyo. Sampai bila awak mengantiannya ataupun melacuinya jadi dia. Itu istilah orang tua dulu ketika menafsirkan hadis tersebut. Lacuinya jadi dia. Makanya orang-orang tua dulu ketika wakatulah masuk ketika untuk melaksanakan suatu kewajiban, akan dikerjakan oleh orang tua ketika lah magari itu. Di masa anaknya bermain, di situ dikajarnya dia sakulidi. Di masa anaknya bakawan dengan kawannya, di situ diburunya di amakno. Batu mangkonya itu karena kita ingin menanamkan ada sesuatu yang memang mesti dan layak kita jaga dalam kehidupan. Ada mesti yang kita tinggalkan dalam kehidupan. Contoh, ada keluarga kita yang melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan dosa. Dan awak tahu apa yang kita kerajukan sebagai orang dan tahu terhadap keluarga kita. Tentu kita akan menyampaikan kepadanya. Yang pertama nasihat. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Asri ayat terakhir itu, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berwasiat atau saling menasehati dalam bentuk kesabaran. Nah, itu pertama. Jadi langsung marabu saya enggak. Mantap nampak dewa misalnya salah satu keluarga awak ada sesuatu yang tidak dia jaga dalam bentuk syariat Islamnya. Keluar dari rumah misalnya tak buka auratnya. Langsung saja awak gas tu indah. Langsung saja awak berang indah. Tapi untuk pertama, kedua dan lain dan yang ketiga mungkin yang terakhir. Dan kita sampaikan kepadanya, jangan engkau lakukan seperti itu. Itu sesuatu yang melanggar syariat. Apalagi kita bapak, kok masih punya anak dan gadis dan itu berada di bawah tanggung jawab kita. Kalau seandainya anak tersebut pahitnya keluar rumah, pahitnya bermain je kawannya, tapi pahitnya keluar dari rumah kita itu dalam keadaan yang tidak menuntut kewajiban apa yang mesti dia wajib untuk tutup. Maka kita sebagai orang tua wajib menasehati anak kita tersebut. Nah, ibu nak dipakai untuk bermain dengan kawan-kawan dong. Kecil anak apa aku nak gaul nak kok. Tak tahu model tapi itu gaya anak ini dong. Wak nasihatinya udah disampaikan juga wak model. Kini kan yang paling ngetrend itu adalah mengedepankan bagaimana itu model ataupun gaya daripada balik kepada syariat tadi. Makanya istilah dalam Minang membangkit batang tarandam itu payah. Batu jadi kali sekali tarandam payah bangkit boleh. Agak 2 hari saya tarandamnya lapuk langsung. Baru tarandam ditampik dan dimana dan tarandam dengan aponya. Makanya orang Minang yang dikatakan sekarang ini adat basani syarak basani kitabullah. Cobalah kita cari. Dari segi karakteristik sifat dan pergaulan orang Minang yang dikatakan orang dan yang beradat tersebut, yang mana adatnya itu bersandi syarak, yang syaraknya itu bersandi kepada kitabullah, sesuai tak dengan zaman ini. Kini banyak wajah dia orang anak SMA dan kedua malam ini masih melalai juga. Kini banyak wajah dia orang yang katanya berada dalam pendidikan yang bagus, juga wajah dia anak SMP SMA Pak. Masih banyak di antara anak-anak itu tuh yang alun pandai, alun lancar membaca Al-Quran. Al-Quran. Jangankan di sekolah umum sampai ke pesantren pun ada. Lain pandai yang membaca tapi tidak sama juga orang-orang tua tuh lancar lo ini membaca bodenya lain.
menjadi sesuatu yang aneh. Enggak. Itu biasa udah wakininya. Yang aneh itu ketika awak punya anak, awak kekang dalam rumah dalam tanda kutip kekangnya. Kecil orang sekolah, tidak gaul wak, tidak pandai wak mendidik karakteristik anak. Makanya macam-macam gini gaya untuk pendidikan anak. Sampai kurikulum pun merdeka. Tuh suku-suku kami. Ini banyak macamnya SD baru kini. Sekolahnya lah Pak Jope. SD baru lah macam apa iyo kalau nan dibuka nyo salah mau pembelajaran di sekolah tuh iyo pelajarannya. Tapi kok tak buka lalu TikTok aja dia lah. Kini asalkan taga apa yang nak mau dia gua hanya lah baca saja ya. Banyak kastruk juga sekian itu. Batu itu terjadi dalam pendidikan karakteristik anak kita saat ini. Karena kita sebagai orang tua tidak managahan loh. Itulah zamannya Ustaz, beda zaman dulu. Iyo zamannya beda. Syariat tidak berubah. Sejak zaman Nabi Muhammad sholat subuh itu kan 2 rakaat tuh. Sampai kini maksudnya 2 rakaatnya. Sejak zaman Nabi Muhammad aurat itu wajib ditutup tuh. Sampai kini nan aurat itu wajib juga ditutup no. Kini tidak laki-laki tidak manusia cuma baca dia bermain sore-sore boleh di mana sih tampilnya. Apa yang terjadi pada muda-mudi zaman sekarang? Boleh manusia deh legging yang berdua apa yang lari kemana? Apa di situ? Legging yang keluaran legging itu kan sampi, sarawalampi untuk di dalam. Nanti awak taknya di luar pai lo lari. Siapa bertanggung jawab tuh? Apa pertama kali Pak? Pak pertama kali kalau ada punya orang tadi termasuk Pak. Bukanlah Pak loh. Itu menjadi kewajiban terhadap diri kita. Langsung wak berang aja. Enggak. Pokoknya Allah menyampaikan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sampaikan nasihat kepada dia dengan apa? Sesuatu nan hak. Atu hak batua berdasarkan tuntunan syariat. Kewajibanmu wahai anakku ketika engkau sudah berada pada usia balikmu, anak mesti wakarajokan. Tutuplah auratmu. Tunaikan kewajibanmu. Kok padusi lo itu wajib tuh. Bahkan Rasulullah SAW ketika anak beliau usia anak Nabi Muhammad Fatimah Az-Zahra ulang Rasulullah sekali itu dalam keadaan ulang itu diketok pintu dari Nabi. Assalamualaikum. Maka kedua Fatimah sekali itu dari rumah. Waalaikumsalam dibukakannya pintu. Yang terjadi ketika itu Fatimah ada beberapa helai dari rumahnya dan takkan buahan dari jilbab dari waktu. Kecil Rasulullah seketika itu kepada Fatimah, wahai anakku, kalau seandainya nan manukuk tadi itu adalah orang lain dan nampak beberapa helai dari rambut engkau itu oleh orang tersebut, maka aku sebagai ayah bertanggung jawab nanti di akhirat untuk mempertanggungjawabkan nan helai keduanya. Tentu kita berikan pemahaman terhadap yang seperti itu. Anak sabar kali apa aku mau angin yakini kan anak yang macam-macam nih, tapi jilbab dilipet adalah mencari apa? Kalau anak waktu lah pakai jilbab dilipetnya jilbab tadi sepian. Anak rambut yang keluar tadi sepian. Batu dilipet kan lu itu bertanyakan, pernah kami tanyakan. Batu jilbab itu harus dilipetkan supaya nampak kiri dan kanan besar. Masya Allah. Itu ngetren zaman kini gitu. Anak joget inilah, nah nyanyi ini, nah lagu yang inilah.
Ini kan macam cara orang menjual Islam. Islam itu tidak hancur kalau tidak dirusak dengan karakteristik. Kalau dirusak berdasarkan akidah, orang Islam itu luar biasa. Kalau dirusak dengan perperangan, jumlah celia. Bahkan sebajing-bajingannya orang yang kecilnya dia adalah Islam. Kalaulah Islam yang dikecilkan, orang itu. Jumlah baik masalah. Coba preman-preman yang tak sembahyang kadang. Coba tanya, buruk-buruk kan Nabi Muhammad yang bukunya, kecilnya Nabi Dendu, sembahyang tak kadang. Rasul Dendu, puasa kadang di bulan Ramadan bagi buahnya lupa. Tapi ketika kita jelekkan Allah dan Rasul di depannya, akan terjadi garda terdepan untuk membela. Tidak bisa dirusaknya itu dong. Jo ada rusak, jo karakteristik lah, jo sifat lah, dan dengan kepribadian. Maka untuk menghadapi itu semua, lahwa karajukan, kuncinya lah supaya kita itu tidak menjadi orang yang tidak terlalu berat nanti pertanggungjawabannya. Di mana tuh? Di hadapan Allah, betul, pasti itu. Tapi setiap kemarahan yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, dulu nih ada amalin yadkhuluni ila jannah. Tunjukkan aku wahai Rasulullah suatu amalan yang membuat aku masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, la taghdab wa lakal jannah. Janganlah engkau marah dalam bantu aku, marah yang tak berkatan Tuhan saya. Pulang karajo padi ngamuk saya. Baru kepai lalu orang ngamuk saya balik. Aduh, saya tak sesuai dengan laporan karajo kan, padahal itu biasa saja berang selai. Memang ada saatnya kita marah, tapi dalam marah yang kita sampaikan mesti ada tujuannya. Rasulullah tidak pernah berang, pernah. Bila tu Rasulullah berang ketika Islam itu direndahkan oleh orang kafir. Rasulullah itu sendiri ketika dilecehkan ataupun dalam tanda kutip kepada pribadi beliau yang diserang oleh orang-orang kafir, pernah Rasulullah berang? Tidak, bahkan sampai diludahi pun Rasulullah diam. Baik Rasulullah dalam satu riwayat hendak pergi salat subuh, saat dia pergi salat subuh, ada orang dan ketika ditampik jalan Rasulullah tu hendak pergi ke masjid, makanya membelah setelah ke Rasulullah. Yuk ke barang ke masjid. Saat dia tu puluh ini nampak Rasulullah diludahnya. Sampai satu ketika berang Rasulullah, hendak. Sampai satu ketika Rasulullah sudah sembahyang subuh, orang yang biasa meludahi tadi, ada di kerajaan. Tak ada meludah itu. Bertanya Rasulullah kepada sahabat yang lain, wahai sahabat, orang yang rumahnya di Sempang situ tu, kamanya Rasulullah. Batu Rasulullah, tidak ada yang biasanya di kerajaan kamu ini nak nanti boleh tak? Lebaran boleh. Biasanya ada dan dikerajukannya kepada mungkin ini dah boleh tak? Akamanya wahai sahabat, oh ini sakit ini Rasulullah. Sakit ada wahai. Ayo sakitnya. Sakit itu aku cakap Rasulullah menah buat bayi ke situ, buat jadian kurang tu lah si hai atau alun. Pribadi Rasulullah yang diserang, secara fisik Rasulullah yang diserang, bahkan dalam dakwah dibayar kotoran, dibayar dengan batu sampai berdarah. Rasulullah pernah dalam suatu riwayat disampaikan Rasulullah itu sampai berdarah, dilempar dengan batu oleh orang kafir Quraisy ketika didakwahkan. Berdarah yang beliau ada terjadi darah dan jatuh dari wajah beliau itu ditampung di lapangnya kepada Rasulullah. Dilapan kepada batu, kalau seandainya darah tadi sampai kepada bumi, akan terjadi malaikat yang menjaga bumi yang pihak-pihak orang kafir Quraisy itu ke dalam tanah. Tapi dilakukan oleh Rasulullah kepada jubah dari beliau. Turun Jibril seketika itu, wahai Rasulullah, lah mudi kau engkau berdakwah, lah mudi kau engkau dihinakan.
Lah dicaci Allah, dibayi dengan kotoran hewan Allah, dibayi jo batu sampai pada darah Allah, dikecewakan orang gilo Allah puluh. Acubulah Rasulullah, mudi nabi-nabi dulu lah. Nabi dulu kalau ada kau bana adik beliau untuk mendakwahi kaumnya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hendak kau dan mulai Allah. Coba cari kisah-kisah 25 nabi dan rasul sebelumnya. Balai dihabisi itu Allah. Ajulah engkau mau dituai Muhammad, minta lo kepada Allah. Sakatiko engkau meminta kepada Allah. Kecil Jibril seperti itu diambil buki Uhud tu amolan tiaman kata dia maksudnya. Jibril nan marhabu mencari sipai orang tu dan Nabi Yesus. Kecil Nabi kepada Jibril seketika itu, wahai Jibril, santai, tenang wahai Jibril. Mereka belum tahu nan batu itu aja. Artinya kesabaran yang ada pada Rasulullah itu adalah puncak dari segala bantuan kesabaran. Yo, kalau dewa, jangan tulai. Tak singgung sedang berjalan atau tak sapu, sila. Nggak tasapu sih dong. Wah sedang berdua pak. Awak orang mencari orang bajalan nggak tasapu adanya. Pak cewa, wanyapu guys, oh. Nggak tarati cewa. Kadang orang sedang tak kaca. Aduh yang ditahan, dia tak tahan leo. Mapa anda mencari yakin kemari lain. Semua Jawa telah tiba dia pada saat puncak ingin keluar tu. Meski paru itu alah tersesat sampai ada fikirkan cie saja untuk sampai capek ke WC. Orang tu mungkin dia tu awak sedang duduk mencari dia bagagi cuma jalan nak sapu kok. Tak pandai yang post di Allah tu. Alah orang post padahal dia sakit paru itu. Artinya apa? Sesuatu yang kita alami dalam kehidupan itu cie dan membuat menyulut. Sesuatu yang tak sesuai dengan perasaan kita. Makanya kadang sesuatu yang membuat kita stres tu, pikiran. Banyak orang-orang stroke gara-gara apa? Gara-gara PT tu. Gara-gara penyakit suara tu, gara-gara makanan di rumah dan patah-patah yang mana makanan. Tapi harus dijaga dulu. Itu nama membuat awak banyak penyakit. Pikiran sumber dari segala penyakit itu kan kecil dokter waktu. Pikiran dari sumber segala penyakit. Stroke di gara-gara pikiran. Apa macam gini, apa macam segala sumber penyakit sampai ke jantung, dia pikiran juga. Batu, itu nak mengendalikan tubuh awak. Itu nak membuat tubuh aku merespon terhadap apa yang kita pikirkan. Maka sebaik-baik pemikiran, sebaik-baik perbuatan itu nan ba'a bicara Rasulullah, nan bisa kita iringi itu dengan ketenangan. Baca mendapat ketenangan. Allah sampaikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati merasa tenang? Ku istighfar sih jarang. Lain Ustaz, bingung. Pernah tak ketika awak menghadapi satu permasalahan yang berat dalam kehidupan awak, di situ awak beristighfar sabada-bada meminta kepada Allah. Acu Ustaz, itu yuk ketika sana. Tapi Ayub baralah kayunya. Bara banyak hartunya tuh. Kecil iblis, Ayub tu ya Allah, harta banyak, putih banyak, kemewahan banyak, terkenal ya Allah. Coba dia yang lain kepada Ayub tu, pastinya tak sama je dengan ibadah begini dah. InsyaAllah, oke iblis, buat buktikan dia Nabi Ayub, segala harta hilang, ketenaran hilang, penyakit datang, sianan mendampingi istrinya tadi. Sampai penyakit di kulit beliau sampai membusuk kulit. Kurang-kurang mulai menjawab, kurang-kurang mulai banci kepada beliau. Kecil iblis ketika itu mendaki kepada Ayub. Lalu dia Allah bagi aku.
Jadi jangan kau baru. Kamu aja baru. Minta kepada Allah supaya cepat sembuh. Santai iblis. Lah sebanyak tu Allah magih nikmat kamu sebelumnya. Akhirnya dengan penyakit seketik, kamu langsung mengadu sih. Tak mau itu selalu bersyukur doa iblis. Diajar iblis di Nabi. Ayo ngiri, ayo kira jemaah. Baramunyo sekian puluh tahun. Sehingga memang pada saat itu bahkan turun malaikat Jibril kepada ayo minta kepada Allah supaya kasih Jibril lah banyak Allah mengagiahkan nikmat kepadaku. Kini Allah agiah aku suatu kemudaratan dalam kehidupan, tak kuliah aku menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Baik itu luar biasa kesabaran yang Allah tanamkan kepada Nabi Ayub. Sehingga pada suatu ketika Nabi Ayub tidak meminta kepada Allah, cuma menyampaikan, ya Allah kondisi yang model begini modelnya. Sehingga Nabi diabadikan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Ayub kepada Allah, Rabbi inni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kini aku sedang ditimpa oleh suatu keburukan, dan Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah siaikan langsung. Artinya apa? Ada kesabaran di dalam diri. Makanya lawan dari marah itu apa? Sabar. Sabar dalam bantu apa? Dalam bantu apa saja. Bahkan Allah mengejekkan sabarun sholat anak mesti berajukan sabar. Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar untuk bersalat. Artinya apa? Dalam setiap amal ibadah yang ingin kita kerajukan, bersabar. Tak bisa sembahyang tunggang tinggi naik atik turun ke bawah tibukan yang dengan telapak kaki. Kan sama orang tua gitu. Kalau seandainya itu saja proses dalam ibadah, makanya pintu masjid acuk terkunci gini. Bagus tak? Yuk, malu percayaan kepada orang yang sholat ini lagi. Karena apa? Karena dalam setiap ibadah dan dikerjakan itu tidak ada kesabarannya. Sehingga apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar tidak termunculkan dalam dirinya. Kotain pak masjid, dia basi. Sudah ada basi barang tai. Kurang masuk ke dalam masjid, tidak bisa. Batu, WC, saya kunci, maka masuk masjid. Kok bisa? Kalau dulu kan tidak. Dulu ketika ambo SD pintu masjid, pintu musola itu buka tahu. Bermain kami dalam masjid, mulia. Kini jangankan pintu masjid, pintu WC ditutup. Batu bukan sesuatu kesalahan dari pengurusnya, tidak. Tapi karena ihtiyat, takut. Karena tidak semua orang yang ingin melaksanakan ibadahku tujuannya apa? Dia mana-mana beribadah kepada Allah. Di gara-gara apa itu? Karena ibadah yang dikerjakannya tidak diawali dengan kesadaran dan kesabaran. Makanya Allah menyampaikan ista'inu bis-sabri was-shalah. Puasa engkau bersabar, Allah. Ibadah solat engkau bersabar, Allah. Haji engkau bersabar, Allah. Setiap kewajiban yang ingin engkau lakukan, awali itu dengan kesabaran. Pak, tidak sholat dulu baru sabar, Ustaz. Karena dalam proses itu mesti ada kehati-hatian. Makanya Imam Syafi'i mengatakan fi ta'anis salamah wa fil ajalatin nadama. Dalam kehati-hatian ada keselamatan. Dalam kelambat-lambatan sesuatu ada keselamatan. Wa fil ajalatin nadama. Dan dalam ketergesa-gesaan sesuatu itu ada kehancuran, ada kerusakan setelah ini. Makanya banyak orang sholat tanpa Allah. Sudah sembahyang malih untuk berdoa. Yuk kalau tidak berdoa, sudah tutup kotak aja, mana istighfar.
Nah, kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, ya, maka Rasulullah menyampaikan, "Ausini, nasihati aku hai Rasulullah. Aku nan paling baik seorang agama. Tu baik Ustaz, mana nasihati kau? Di mana tak baik Ustaz? Tak mengicik senyo. Tak nasihati awak. Kurang dan wak nasihat itu baik bisa menjalankan dah. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab Mizanul Amal. Imam Ghazali dalam kitab yang beliau karang yang berjudul Mizanul Amal memberikan nasihat kepada orang lain itu gampang. Yang sulit dari nasihat itu adalah menjalankan apa yang dinasihati itu. Pokoknya banyak orang minta pada saran bahwa sesuai kan? Jarang. Atau sesuai, tidak sabar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dalam suatu proses kehidupan itu kan intinya sabar. Setelah sabar, ridho kan. Puncak dari segala sesuatu itu ridho. Makanya ulama itu ada yang mengatakan Allahumma innaka anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku tuju dalam kehidupan. Dan dalam kehidupan itu yang aku minta adalah ridho engkau. Menasehati itu gampang. Banyak sahabat yang meminta kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, ausini," dan lain sebagainya. Nasihati aku. Agar Rasulullah senyum. La tabda, janganlah engkau marah. Ba'atu marah, karena marah itu bisa menghancurkan segalanya. Banyak orang dek gara-gara emosi itu rusak sekali. Banyak orang dek gara-gara ego yang ada di dalam dirinya merusak hubungan dia dengan orang yang berada di sekitar. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini memang tidak akan terlepas dan tidak akan luput kita dari sesuatu yang disebut dengan sifat marah itu. Tapi mudah-mudahan marah yang terjadi dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan marah yang memang berada dalam tuntunan dan penguasaan yang Allah berikan. Kok kaberang bana gitu, mudah-mudahan berang itu dalam bantuan sesungguhnya banyak. Kok kabar maramu lah, itulah istilah dakwah. Kok kamaramu banawa, mudah-mudahan maramu awak itu dalam bantuan ridho Allah. Itu contohnya Ustaz, wak berang tanah wak berang ke orang yang berada di bawah tanggung jawab wak, supaya dia paham bahwasanya apa yang mesti dia lakukan itu adalah suatu kewajiban. Atau dalam tanda kutip banci wak kepada seseorang, mudah-mudahan dengan sesuatu yang kita ekspresikan dalam bentuk benci tersebut bisa memberikan pemahaman kepadanya bahwasanya ada sesuatu yang dia lakukan dalam bentuk pelanggaran terhadap syariat. Selain daripada itu, tak usah juga meragu orang lain. Karena dalam kehidupan awak silam banyak kesalahan dan wakil juga. Makanya Buya Deswandi, guru di Parapet mengecekkan, kalau seandainya awak berang kepada orang yang melakukan suatu perbuatan kesalahan, pernahkah kita marah ketika kita melakukan kesalahan yang sama? Bila awak berang, ketika awak serang kacau, cobalah cari aku, Pak. Kurang mengajukan suatu perbuatan dosa, Pak. Ketika yang mengajukan dosa tadi nampak dewa kecewa, berang, Pak. Mengicik-icik, mengumpat kita dalam hati. Tapi pernah tak kita ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa dan kita setelah itu bercermin dan kita mengumpat kepada diri kita sendiri terhadap perbuatan dosa yang kita kerjakan? Tidak. Betapa luar biasanya kita memberikan penilaian kepada orang lain sehingga penilaian terhadap diri kita sendiri kita lupa. Pokoknya ada istilah itu, gajah di Subarang lautan nampak. Sampai seorang lautan, gajah di Purwok Matu nampak. Sampai di seorang lautan jaleh. Dan itu adalah menjadi sifat ataupun karakteristik pribadi manusia tersebut. Kalau seandainya pun kita marah, mudah-mudahan marah kita adalah dalam bentuk sesuatu yang masih berada di jalur yang benar.
Dan mudah-mudahan marah kita tersebut adalah dalam bentuk wujud sayang dan kasihan kita kepada orang-orang yang kita marah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita pada sore hari ini. Terlebih terkurang kami minta maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.